Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Septirawati, NPM 1921020154 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-takhir, dan al-wad'i. Yang disebut dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksaan disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, atau perbuatan yang disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan yang dituntut yang pasti. 2. Nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah, tanzih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaiknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut juga sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagian syarat yang lain, atau masyrut, atau sebagian penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3. Yang pertama sebab, 2 syarat, 3 mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakinkan sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Makna untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, dicampur tangan akal dan tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang istihdiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Istihad sebagai metode pengaliluan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jaddah, artinya
alamayyakah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata istihad artinya kesulitan atau kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata judda yang selanjutnya menjadi istihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Istihad ialah usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut istihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan istihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang istihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istihad itu adalah: 1. Mengerahkan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil istihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.